asing lagi dengan Sungai Milo atau Sungai Kapuk di Indonesia. Ya, ini bukan hal yang bagus sih. Sungai-sungai kita tercemar. Milo atau kapuk di sini bukan beneran ya, tapi limbah. Dan baru kali ini sudah 1 jam lebih jalur Cimeta airnya terindikasi limbah, pembuangan limbah Cibisoro aman bersih dan Cikamuning jalur bersih. Cikamuning bersih. sumber dari Cilio, Kampung Cilio RW 2 Desa Tagogapu. Ya, tinggal nanti diambil sampelnya aja. Bagus, baru saat ini lah. ya. Mohon dimonitor. Siap. Salah satu zat pencemar yang paling mudah terlihat adalah pencemaran dari zat warna. Zat warna sesedikit ini mampu membuat beberapa liter air menjadi sepekat ini. Masalahnya, zat warna diperlukan di berbagai industri seperti kertas, kain-kain celup, terutama kalau di Indonesia adalah industri batik, serta beberapa industri lainnya. Nah, pencemaran ini tidak hanya dari buangan pabrik-pabrik ini. Pencemaran zat warna berdampak pada kesehatan manusia, seperti ruam di kulit dan iritasi mata. Bisa juga menyebabkan dampak pada lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Di sini, kami coba menggambarkan bagaimana pencemar bergerak. Akibat pembuangan limbah atau pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, pencemar berbahaya bisa berpindah ke banyak tempat melalui perairan terbuka maupun di daratan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kami akan sharing sejumlah ide percobaan kimia untuk karya ilmiah. Tujuannya sendiri adalah untuk mengatasi pencemaran limbah zat warna, terutama di industri kain batik. Nah, kami akan memberikan 2 tema utama. Yang pertama adalah adsorpsi dan yang kedua adalah fotokatalis. Di video kali ini kita akan melihat proses adsorpsi dengan bahan alam organik dan juga bahan anorganik yang mudah ditemukan di sekeliling kita. Sudah siap? Yuk ke lab! Selamat datang di lab. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus belajar dulu konsep dan pengetahuan dasar agar penelitian aman dan terarah. Adsorpsi adalah sebuah proses penyerapan pada permukaan bahan yang disebut adsorben. Mendengar kata menyerap, mungkin kita langsung teringat spons ya. Nah, spons ini melakukan absorpsi. Pada absorpsi oleh spons, penyerapan material terjadi secara besar ke seluruh bagian spons. Bayangkan untuk membersihkan sungai, kita butuh spons sebesar apa? Kan tidak mungkin ya. Di percobaan ini, kita menggunakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Adsorpsi. Adsorben memiliki luas permukaan yang sangat besar karena punya pori-pori kecil yang sangat banyak. Molekul pengotor akan berikatan secara kimia atau fisika ke bagian permukaan bahan saja, sehingga adsorben yang jumlahnya sedikit saja bisa membersihkan air yang sangat banyak. Jadi, penjernihan air bisa dikontrol, efektif, dan efisien. Ide untuk karya ilmiahnya adalah di pemilihan bahan adsorben, variabel, atau modifikasi bahan. Adsorben yang kita inginkan adalah bahan-bahan yang telah diteliti sebelumnya memiliki permukaan yang besar. Nah, ternyata bahan-bahan ini tidak sulit dicari di alam loh. Misalnya dari bahan organik, yaitu selulosa dari tanaman. Kita bisa menggunakan selulosa dari bagian tanaman yang kurang bermanfaat atau biasanya dibuang. Contoh lainnya dari kelompok bahan anorganik adalah lempung alam. Kedua bahan ini bisa digunakan langsung atau dengan sedikit proses kimia agar menjadikan bahan yang lebih baik. Sekarang,
kita sudah paham dasar teorinya. Mari kita mulai. Pertama-tama, agar tubuh tidak terkena tumpahan bahan kimia, kita harus memakai pakaian yang sesuai. Jas lab, sarung tangan, masker, sepatu tertutup, kerudung atau dikuncir bagi yang berambut panjang. Bisa juga memakai kacamata pelindung ya. Kedua, kenali bahan dan alat yang diperlukan. Eksperimen kali ini kita hanya akan menunjukkan secara kualitatif, jadi untuk karya ilmiah bisa disesuaikan dengan variabel kondisi atau kuantitas tertentu. Alat yang dibutuhkan adalah gelas arloji untuk menimbang, spatula untuk mengambil bahan dan mengaduk, neraca, gelas beker, magnetic stirrer dengan magnetnya, gelas ukur, serta corong dan kertas saring. Bahan yang digunakan di sini yang bisa dikembangkan nantinya adalah serbuk kulit nanas dan lempung bentonite alami, pewarna malasit hijau, dan aquades. Kulit nanas atau bahan tumbuhan apapun itu umumnya dipersiapkan dengan cara berikut. Pertama, kita cuci dengan air keran sehingga tidak ada pasir atau kotoran lain. Lalu kita potong-potong kecil. Setelah itu kita keringkan dengan dijemur atau di oven. Jika masih terlalu besar, bisa di blender lagi sehingga bentuknya akan menjadi serbuk. Sekarang kita persiapkan dahulu larutan yang akan kita gunakan sebagai perumpamaan air limbah zat warna. Di sini kita menggunakan larutan 50 mg per liter malasit hijau. Jadi, untuk membuat 100 ml larutan dengan konsentrasi 50 mg per liter, diperlukan 5 mg padatan pewarna. Setelah kita timbang, kita aduk dalam gelas beker sampai larut sempurna. Untuk uji adsorpsi, kita akan menggunakan perbandingan adsorben dan adsorbat alias bahan dengan larutan warna dengan perbandingan 2 mg per 1 ml. Jadi, kita butuh 50 mg lempung dan 50 mg serbuk kulit nanas terpisah untuk masing-masing 25 ml larutan warna. Ini adalah 25 ml larutan warna yang telah kita siapkan. Kita aduk, lalu masukkan bahan adsorben ke masing-masing beker dan aduk selama waktu tertentu. Di sini kita gunakan beberapa jam tanpa pemanasan ya. Bisa lebih lama atau lebih singkat atau diberi pemanasan. 2 jam berlalu, waktunya kita angkat. Kita saring keduanya dengan kertas saring dan corong. Penggunaan kertas saring agar lebih efektif perlu dilipat-lipat dahulu seperti contoh di sini ya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam corong, hati-hati saat menuang agar tidak tumpah keluar dari lipatan kertas saring. Kurang lebih hasil saringan seperti ini. Warna lebih pekat di larutan semula menjadi berkurang pekat setelah adsorpsi. Hasil warna ini bisa diukur dengan menggunakan alat spektrofotometri UV visible dengan metode kurva kalibrasi. Nah, di sampel kulit nanas tadi terlihat agak kehijauan ya. Itu karena kita memakai kulit nanas kering secara langsung tanpa proses kimia. Dan biasanya seperti itu untuk sampel-sampel alam. Bahan seperti itu bisa diganti dengan jenis lain atau dimodifikasi agar adsorpsinya lebih baik. Salah satu metodenya seperti ini. Serbuk tadi sebelum dipakai diaduk dulu dalam larutan NaOH atau HCl dengan kadar tertentu dan beberapa jam. Kemudian serbuk disaring dan dibilas dengan aquades sampai pH 7, lalu di oven hingga kering menjadi serbuk kembali. Kurang lebih akan terlihat seperti ini, lebih putih ya, dan siap untuk digunakan sebagai adsorben. Jangan lupa untuk membersihkan meja, menutup botol, menyimpan bahan kimia di tempatnya, dan matikan listrik. Jadi, apakah selulosa lebih baik daripada lempung atau ada pengaruh lain? Itu bisa dieksplorasi lebih lanjut di karya ilmiah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya.
Bye-bye! Bagaimana videonya? Menarik bukan? Nah, semoga video tadi bisa menjadi inspirasi buat karya ilmiah teman-teman. Jangan lupa untuk tetap kritis dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.